رائه أي التكبير خروجا من خلاف من أوجبه وجهر به لإمام كسائر تكبيرة الانتقالات ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى بكشف أي مع كشفهما ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا حذو أي مقابل منكبيه بحيث تهذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه وراحته منكبيه للاتباع وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم بأن يكرنه به ابتداء وينهيهما معا ومع ركوع للاتباع الوارد من طرق كثيرة ورفع منه أي من الركوع ورفع من تشهد أول للاتباع فيهما ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع آخذا بيمينه قوع يساره وردهما من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدر قال المتولي واعتمده غيره ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانفاق جسنا محسسنا. فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقت الأولى وهكذا. Far'un lau kabbara seandainya takbir, seandainya bertakbir marrat berulang-ulang di sini lebih dari satu, 2 kali, 3 kali, 4 kali atau seterusnya. Marrat sini jamak sebetulnya 3 atau lebih, tapi di sini al-murad dikatakan takbir berulang-ulang itu maksudnya lebih daripada satu. Lau kabbara marratin seandainya dia takbir berkali-kali lebih daripada 1, 2 atau seterusnya. Nawiyan yang mana dia niat al-iftitaha membuka salat bikulin dengan setiap kali takbirnya, maka dakhala fiha bil watri wa kharaja minha bisyaf'i, maka dia dikatakan masuk fiha di dalam salat dengan ganjil dan keluar minha daripada salat bisyaf'i dengan genap. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya lamma dakhala bil ula ketika dia masuk dengan takbir yang pertama kharaja bisaniya dia keluar dengan takbir yang kedua. Kenapa? Li'anna niyatal iftitah biha karena niat membuka salat biha ay bisaniya mutadhamminatun liqatil ula berarti itu menentukan untuk memutus salat takbir yang memutus takbir yang pertama. Wahakada dan seterusnya. Fa illam yanwi dzalik maka jika dia tidak niat itu, maksudnya tidak niat nawiyan al-iftitah tadi itu. Kan tadi lau kabbara marrat nawiyan al-iftitah. Fa illam yanwi maka jika dia tidak niat dalika al-iftitah bikullin takbir mujarrad takbir ta wala takhallala mubtilun dan tidak menyela-nyelai antara dua takbir mubtilun perkara yang membatalkan salat. Seperti apa? Kai'adati lafdhin niyah atau mubtilun yang membatalkan takbir yang pertama. Kai'adati lafdhin niyah seperti mengulangi lafaz niat. Diulangi lafaz niatnya. Setelah takbir Allahu Akbar dia usolli fardhu dhuhri kemudian takbir lagi. Ya bain hukumnya fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir maka sesuatu setelah takbir yang pertama yaitu takbir kedua, ketiga atau keempat bahkan dzikrun adalah dzikir la yu'athir yang tidak mempengaruhi daripada kesahan salat. Maksudnya tidak membahayakan dzikir. Di sini kesimpulannya gini. Kalau ada seorang
Ini biasanya bagi orang yang muwaswis, bagi orang yang was-was, dia takbir lebih dari 1 kali takbir. Kadang 2 kali takbir, bahkan 3 atau 4. Seandainya dia takbir berulang-ulang, setiap kali takbir dia niat memulai sholat. Pertama takbir, sholli fardhu dhuhri 4 rakaat. Allahu Akbar, dalam hatinya dia niat membuka sholat. Sudah masuk dia, takbir lagi dia. Kalau takbir yang kedua ini niat membuka lagi, niat membuka sholat, dalam hatinya dia niat memulai sholat, berarti takbir yang kedua ini membatalkan dari takbir yang pertama. Karena dia sudah masuk sholat, dengan takbir yang pertama sudah masuk sholat, kok takbir yang kedua, berarti takbir yang kedua niat membuka sholat itu bisa membatalkan takbir yang pertama. Berarti masuk dengan takbir yang pertama, keluar dengan takbir yang kedua. Kalau dia takbir lagi, baru masuk lagi. Takbir yang keempat, keluar lagi. Kalau dia setiap kali takbirnya niat al-iftitah, niat memulai sholat. Tapi kalau dia tidak niat memulai sholat, mujarad takbir tok. Kadang ada orang takbir tok, tidak ada niatnya. Ketika takbir yang kedua tidak niat, takbir yang ketiga tidak niat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, dalam hatinya usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, dia niat sholat duhur. Masuk dalam sholat, takbir lagi, tapi takbir yang kedua tidak niat iftitah, mujarad takbir tok. Dia cuman murni membaca takbir, ya berzikir, berarti dia berzikir dalam sholat, tidak membatalkan sholat, tidak mempengaruhi daripada kesahan sholat, berzikir. Atau seandainya dia takbir setelah takbir yang pertama, sebelum takbir yang kedua dia melafadzkan lafadz niat, sholli fardhu dhuhri 4 rakaat, Allahu Akbar, masuk dalam sholat. Kemudian sebelum takbir yang kedua dia niat lagi usolli fardhu dhuhri. Ketika dia mengucapkan usolli fardhu dhuhri, berarti takbir yang pertama batal. Kalau dia takbir yang kedua, berarti masuk lagi. Kalau dia takbir yang kedua, berarti masuk. Seandainya dia niat lagi, kemudian takbir yang ketiga, berarti masuk lagi. Berarti setiap kali takbirnya dia masuk sholat. Tapi batalnya takbir yang pertama, takbir yang kedua, atau seterusnya karena lafadz niatnya dia antara 2 takbir. Itu kesimpulan daripada pembahasan ini. Berarti ada 3 masalah gitu ya, 3 hasil. Nah, ulangi lagi, kalau seandainya dia takbir berulang-ulang, setiap kali takbirnya dia niat membuka sholat, berarti dia masuk sholat dengan takbir yang witir, keluar dengan yang genap. Jadi setiap kali ketika pertama Allahu Akbar niat masuk sholat, sudah dikatakan masuk sholat, dia membuka sholat lagi, berarti batal takbir yang pertama karena sebab takbir yang kedua. Karena dikatakan itu li'anna niyatal iftitah biha mutadhamminatun liqatil ula. Karena takbir niat membuka biha dengan takbir yang kedua itu bisa membatalkan takbir memutus takbir yang pertama. Karena itu dikatakan masuk bil watri dengan masuk dengan takbir yang ganjil, keluar dengan yang genap. Jadi takbir yang pertama sah, dibatalkan dengan takbir yang kedua. Ketika takbir yang ketiga masuk lagi dia. Takbir yang keempat batal lagi karena sebab dibatalkan takbir yang ketiga dengan takbir yang keempat. Takbir yang kelima masuk lagi. Tapi kalau dia niat iftitah bikullit takbir, setiap kali takbirnya dia niat membuka salat, wahakala dan seterusnya. Tapi kalau tadi dikatakan apa? Dia niat membuka ya. Tapi kalau dia tidak niat apapun, walat dia dikatakan in lam yanwi dzalik, tidak niat iftitah, mujarad takbir tak, fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir. Atau dia takhalala mubtilun, dia menyela-nyelai dengan antara 2 takbir dengan perkara yang membatalkan salat. Perkara yang membatalkan sholat itu dengan dia niat memutus sholat. Niat memutus sholat kan batal. Takbir Allahu Akbar masuk, dalam hatinya dia niat memutus sholat, udah batal berarti. Takbir yang kedua berarti masuk. Kemudian dibatalkan lagi dengan niatnya dia, atau perkara yang membatalkan sholat yang lainnya, ya berarti takbir yang ketiga masuk lagi. Bukan seperti pembahasan tadi ini, apa masuk dengan witir, keluar dengan syafa', enggak. Kenapa? Karena setiap kali takbir dia sebelumnya sudah dibatalkan. Makanya kadang-kadang ada orang kalau setelah takbir yang pertama kemudian mau takbir yang kedua kayak olahraga ngono ya.
muter. Ada kan kadang-kadang orang membalikkan dadanya, memutar dadanya. Untuk apa itu? Supaya dia membatalkan takbir yang pertama, yakin. Kemudian takbir yang kedua, masuk lagi sholat. Sebetulnya tidak perlu olahraga seperti itu, ya. Tidak perlu dia membalikkan badannya. Ya dengan niat cukup dia, dengan niat membatalkan sholat sudah cukup, sudah keluar. Atau dia dengan niat dia melafadzkan niat sudah batal takbir yang pertama, takbir yang kedua masuk dah. Itu adalah pembahasan yang ada di sini. Fa in lam yanwi dzalik wa la takhallala mubtilun ka i'adatil afdiniyah fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir, tidak mempengaruhi daripada kesahan salat. Lah terus siapa kalau seandainya ada imam seperti itu? Ada imam seperti itu. Imam kadang-kadang seperti itu kan, takbir Allahu Akbar, wis takbir sempurna, takbir lagi Allahu Akbar. Ya bagi. Boleh kita ikuti imam seperti ini. Boleh kita ikuti seperti pembahasan apa? Seperti pembahasan apa ini? Seperti Tanah Nuh, seperti dia dehem. Kalau imam dehem dalam sholat, kan dehem dalam sholat kan membatalkan sholat. Tapi kemungkinan imam dehemnya itu karena lupa, atau karena dia apa? Bukan karena lupa, karena dia tidak bisa menahannya. Karena dia tidak bisa menahannya, berarti tidak batal sholatnya imam. Ada kemungkinan seperti itu. Karena itu dikatakan perbuatan dia, ya perbuatan dia ketika melihat imam, makmum melihat imam takbir berulang-ulang, berarti dia dikatakan apa? Dikatakan boleh apa ini? Boleh mengikuti imam seperti ini jika dia takbir berulang-ulang. Baik. Kemudian wajibu dan wajib isma'uhu, memperdengarkan ayat takbir, takbir nafsahu, dirinya sendiri. In kana sahihas sam'i, jika dia mempunyai pendengaran yang sehat. Wala arid, dan tidak ada penghalang min nahwi laghatin, daripada laghat, laghat ay irtifaul aswat, daripada suara-suara yang bising atau suara-suara yang keras. Kasairi ruknin gauliyin, seperti semua rukun gauli, sebagaimana daripada semua rukun gauli. Minal fatihati, daripada bacaan Fatihah, wat tasyahud, daripada tasyahud, wassalam, dan salam. Wa yu'tabaru, dan dianggap juga isma'ul mandub, memperdengarkan mandub, sesuatu yang disunnahkan al-gauli, yaitu berupa gauli, ucapan li husuli sunnah, untuk mendapatkan kesunahan. Termasuk daripada syarat takbir, harus dia memperdengarkan bacaan takbir dirinya sendiri. Tidak boleh dia mujarrad hamas, dia cuman kecapan tok, tanpa ada suara, dirinya sendiri tidak mendengar, tak cukup. Tapi dia takbir harus paling tidak dia sendiri dengar dengan ucapan takbirnya. Allahu Akbar, harus dirinya sendiri dengar. Kalau dia mempunyai pendengaran yang sehat. Kalau pendengarannya tidak sehat, tuli dia. Nah, ketika dia tuli, apakah dia harus mendengarkan dirinya sendiri dengan mengangkat suaranya? Tidak perlu. Tapi dia mengangkat suaranya sekiranya kalau dia itu sehat, orang yang lain atau dia itu bisa dengar. Sekiranya kalau dia itu sehat, dia bisa mendengar, cukup. Tidak usah memperkeras daripada suaranya. Wala arid, dan tidak ada penghalang. Dia harus mendengarkan suara takbir dirinya sendiri sekiranya tidak ada penghalang. Ya, kalau di sekitar dia ada suara musik, misalnya ada acara resepsi atau yang lainnya, atau ada orang ngecor, suaranya menghalangi daripada pendengaran takbir dia, ya apa ini hukumnya? Ya dia mengangkat suaranya sekiranya tidak ada penghalang, dia dengar. Tetap diwajibkan dia mengangkat suaranya sekiranya tidak ada penghalang, dia akan mendengar daripada bacaan takbirnya dia. Itu adalah syarat takbir. Dan ini syarat harus mendengarkan semua daripada takbirnya dia sendiri harus dengar, sebagaimana semua daripada rukun gauli. Rukun gauli seperti Fatihah, seperti tasyahud, seperti
salam, itu semuanya harus dia dengarkan. Dia baca Fatihah tidak boleh dia cuma kecapan tanpa dia mendengarkan dirinya sendiri. Harus memperkeras suaranya sekiranya dirinya sendiri bisa mendengar bacaan Fatihahnya atau salamnya atau tasyahudnya atau salat ala Nabi, termasuk rukun qauli. Salawat kepada Nabi itu juga termasuk rukun qauli, itu harus dia dengarkan. Dan juga dianggap untuk mendapatkan kesunahan ketika ada zikir qauli. Ada zikir qauli yang disunahkan, ada zikir ucapan yang disunahkan seperti zikrul intiqalat, takbir untuk perpindahan dari rukun ke rukun. Kemudian di situ ada bacaan-bacaan sunnah di rukuk, di dalam i'tidal, dalam sujud, semuanya itu dikeraskan suaranya sekiranya dia mendengarkan daripada bacaannya sendiri, itu kalau untuk mendapatkan daripada kesunahan. Kalau itu perbuatan sunnah, disunahkan dianggap dia mendapatkan sunnah kalau dirinya sendiri mendengar. Baik. Kemudian wasunna jazmu ra'ihi ay takbir khurujan min khilafi man aujabahu wa jahrun bihi li imamin kasairi takbiratil intiqalat. Dan disunnahkan menjazmkan ra'nya daripada takbir, ayat takbir. Kenapa? Khurujan min khilaf, karena keluar daripada khilaf man aujabahu, orang yang mewajibkannya. Disunnahkan ketika takbir, kan kemarin sudah dibahas, boleh bidhammir ra atau bisukuniha, boleh mendhamakan ra, juga boleh dengan mensukunkannya. Kemarin kan wala dhammur ra wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataini wa hiya saktatut tanaffus. Wala dhammur ra, tidak bahaya mendomahkan ra daripada takbir. Kemarin kan sudah ada itu. Di situ diperbolehkan untuk mendomahkan. Tapi disunnahkan ketika takbir disukun. Allahu Akbar. Kenapa? Karena keluar dari khilaf, yaitu orang yang mewajibkannya. Karena ada pendapat yang mewajibkan harus bisukunir ra. Karena itu disunnahkan untuk menjazmkan, mensukun, ya Allahu Akbar. Dan tidak wajib menjazmkan, tapi ada pendapat yang mewajibkan. Barang siapa yang mengatakan pendapat, ada yang mengatakan pendapat bahwa jazm itu wajib, fahuwa ghalatun. Di sini dikatakan itu. Maka itu adalah pendapat yang salah. Bahkan ada hadisnya, riwayatnya, itu riwayatnya dhaif. Khurujan min khilaf man aujabahu, keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Kemudian wasunnah, dan disunnahkan jahrun, disunnahkan mengeraskan bihi dengan takbir, li imamin, bagi imam, kasairi takbiratil intiqalat, sebagaimana semua takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Disunnahkan untuk mengeraskan suaranya bagi imam. Jadi ketika imam, ya takbirnya dikeraskan sekiranya orang yang di sekitarnya juga mendengarkan, makmumnya. Tapi wajibnya untuk takbiratul ihram dan untuk mendapatkan kesunahan dirinya sendiri mendengarkan. Tapi untuk mendapatkan kesunahan bagi imam dikeraskan suaranya supaya makmum dengar suara daripada imam. Dan juga perpindahan rukun. Juga selain imam, mubaligh yaitu orang yang menyampaikan daripada perpindahan rukun daripada imam. Bilal, orang siapa? Iya, Bilal. Yang Bilali. Allahu Akbar itu. Ini mubaligh itu. Apa ini istilah Bilal? Tidak paham dari mana istilah itu. Bilal. Karena mungkin Bilal dulunya. Disunahkan untuk mengeraskan suaranya juga, yaitu mubaligh, yaitu Bilal. Kalau sekarang bahasa sekarang Bilalnya. Itu ini ihtaja ilaih, kalau dibutuhkan. Tapi kadang-kadang tidak dibutuhkan. Karena itu tidak disunahkan. Kadang imamnya suaranya wisket, miki besar, keras suaranya. Tapi kadang-kadang masih ada Bilal, itu tidak sunnah hukumnya. Lo mengikuti yang di Masjidil Haram. Masjidil Haram mungkin yang lainnya kurang tidak dengar. Tapi yang disunnahkan itu kalau dibutuhkan. Sekiranya makmum yang di belakangnya tidak dengar suaranya imam,
akhirnya butuh mubaligh yaitu Bilal untuk menyampaikan suaranya imam atau perpindahan rukun imam kepada makmum-makmum yang tidak dengar. Ini taja ilaih. Dan itu pun kalau dia niat dzikir. Nah, ini tadi bagi mubaligh itu kalau dia niat dzikir atau niat dzikir dan niat memperdengarkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia niat khusus untuk memperdengarkan kepada makmum, hukumnya membatalkan sholat. Jadi takbir, imam takbir Allahu Akbar, makmumnya takbir mubalighnya takbir Allahu Akbar dengan dikeraskan suaranya. Niatnya apa? Hei imam takbir. Niatnya dalam hatinya dia takbir keras tadi memberitahu bahwa imam takbir. Kalau dia niat cuman khusus untuk menyampaikan bahwa imam lagi takbir, ini membatalkan sholat. Jadi dia mubaligh itu harus dia niat dzikir atau niat dzikir sama isma, tidak apa-apa. Tapi kalau dia niat cuman isma, berarti hukumnya tidak diperbolehkan. Itu sama juga nanti pembahasan ya bagi semua ketika imam takbir intiqalat juga sama. Imamnya sendiri juga harus sama itu nanti. Imamnya ketika takbir harus niat berzikir, tidak boleh dia niat untuk untuk mengatakan kepada makmum perpindahan rukun. Seperti ketika mau rukuk, imam takbir Allahu Akbar untuk rukuk. Dalam hatinya imam, aku rukuk, batal sholatnya. Kalau dia niat seperti itu, nanti itu ada ya syarat-syarat seperti itu. Nah, dia harus niatnya dzikir atau kalau bersama isma nggak apa-apa. Kalau enggak, maka sholatnya dihukumi batal. Semuanya sebetulnya dia. Atau misalnya kamu lagi dipanggil sama orang tua atau ada yang ngetuk pintu, kamu dalam keadaan sholat, kamu keraskan suaranya. Kalau niat dzikir nggak ada masalah. Tapi kalau khusus untuk niat memberitahu bahwa inti dalam sholat, itu dianggap bicara sudah. Itu dianggap bicara, dan bicara itu adalah bagian daripada yang membatalkan sholat. Baik. Khurujan min khilaf man aujabahu wa jahrun, disunahkan mengeraskan suaranya bi takbir li imamin bagi imam kasair di takbiratul intiqalat sebagaimana semua daripada takbir-takbir perpindahan rukun daripada imam. Yakfi. Silakan, ada yang perlu dibahas, ditanya. Di sini lihat bagaimana ulama ya, khuruj daripada khilaf yang mewajibkan atau yang tidak, itu semuanya walaupun gol dhaif itu mereka masih cari solusi gitu lah. Walaupun gol dhaif itu masih cari solusi. Nah kalau sekarang ini tidak, kadang-kadang suruh pakai gol dhaif, tinggalkan gol mu'tamad karena ada kepentingan. Nah, khususnya dalam muamalah tadi itu. Kalau orang dulu enggak, mencari supaya keluar daripada khilaf, itu ihtiyat. Karena ada yang mewajibkan, karena ada yang membatalkan, karena ada itu. Ini lebih ihtiyat. Nah kalau sekarang enggak, kadang-kadang karena urusan supaya boleh perdagangannya begini pakai gol dhaif aja, supaya sah nikahnya pakai gol dhaif aja. Ini kan enggak benar ini kalau begini ini. Nah, seharusnya orang itu pakai ihtiyat. Coba itu jangan menghalangi jalan, maju aja, maju. Yang duduk itu maju. Kamu duduk itu menghalangi jalan nanti. Begitu maksudnya ya. Di sini dikatakan isma'ul mandub li husuli sunnah. Tapi kemarin Ustadz bilang isma'ul mandub li husuli sawab. Apa kalau tidak di isma itu tidak mendapat pahala karena hati itu kan termasuk dzikir meskipun tidak diucapkan sesuatu yang mandub di dalam sholat. Ini kemarin mana yang apa pembahasan apa? Keterangan kemarin Ustadz bilang
isma'ul mandub, memperdengarkan bacaan-bacaan sunnah di dalam sholat itu tidak mendapat pahala. Supaya dapat pahala. Isma'nya itu untuk mendapatkan pahala. Oh iya, untuk mendapatkan pahala. Kalau di sini li khusulis sunnah. Yang mana itu yang imam? Wa yu'tabar isma'ul mandubul qauli li husuli sunnah. Sama ya. Li husuli sawab, li husuli sunnah apa bedanya? Sama. Apakah termasuk umpama tidak diperdengarkan atau dibacaan di dalam hati, sunnah-sunnah itu apa tidak mendapat pahala? Itu termasuk dzikir dalam hati. Nah, itu gini nih. Kemarin kan ada sudah pembahasan seperti kemarin itu masalah baca Al-Qur'an apa kemarin ya. Kalau dia cuman baca cuman enggak dikatakan membaca itu kalau ada lafaz. Tapi kalau dia cuman enggak kecapan tok ya atau dia mujarad nazar melihat tok. Jadi Al-Qur'an dilihat saja. Itu dia tidak dikatakan membaca Al-Qur'an. Pahala membaca Al-Qur'an tidak ada. Tapi untuk pahala melihat ada. Nah, itu mungkin kalau dikatakan kalau itu dikatakan dzikir qauli berarti untuk mendapatkan kesunahannya ya berarti harus diucapkan. Tapi kalau itu dzikir qalbi ya berarti boleh. Tapi dengan niatnya dia mungkin tetap mendapatkan pahala ya. Tapi untuk mendapatkan kesunahan dzikir qauli dia tidak dapat gitu loh. Jadi pahala itu bisa ganda. Ada pahala dalam bacaannya Al-Qur'an itu ya. Ada pahala tambahi lagi plus tadaburnya, ada pahala khosyahnya, ya tingkatannya kan lain itu. Ada yang lain? Ada? Ustaz, ini mau tanya, kalau takbiratul intiqalah tadi itu harus diniati dzikir Ustaz ya. Bagaimana kalau kita itu sholat di belakang orang yang awam, yang sekiranya dia itu cuma jadi imam langsung, tidak pernah ngaji fikih dan lain sebagainya. Bagaimana kita yang tahu ini bermakmum sama mereka? Dan mereka nggak mungkin tahu kan Ustaz kalau dikeraskan itu tujuannya untuk zikir. Memang gini, memang di situ ada pembahasan tarsihul mustafidin. Di situ disebutkan yughtafaru fil awam. Untuk masalah zikrul isma apa semuanya itu kalau takbiratul intiqalat kemudian dia jadi mubaligh, dia ami orang awam, enggak tahu dia kalau dia harus niat berzikir padahal dia niatnya ngasih tahu makmum. Ya bani yughtafaru fil awam, ma la yughtafaru fil alim. Di situ ada di tarsih di bawah itu yughtafaru fil apa? Yughtafaru fil awam, ma la yughtafaru fil alim. Ada di situ. Untuk orang awam Tarsih. nggak bisa membedakan antara zikir dan isma tadi untuk zikir atau untuk yang lainnya, maka ya dimaafkan karena awam. Kalau ngerti ya jangan. Nggak ditilang kalau untuk orang awam itu, orang asing kok. Terus kitanya yang tahu sebagai makmum, bagaimana? Apakah dimaafkan juga? Kita yang jadi makmum Sudah kan dimaafkan itu orang. Kalau makmum imamnya orang awam, lah terus mau dihukumi apa lagi? Batal gitu. Ya, kalau sudah imamnya orang awam yughfar, kalau imamnya orang alim la yughfar. Nah ini kan bisa tahu ini niatnya itu dan ini ya tidak ada yang tahu masing-masing. Lah kalau sudah tidak tahu ya tetap sah berarti ya. Enggak. Udah, ada yang lain? Ayo. Foto. Ada tambahan foto. Untuk permasalahan kayak zikrul intiqalat, takbiratul ihram atau zikrul intiqalat karena yang mensyaratkan harus biqasdi dzikir au dzikir wal isma. Kalau qasdi dzikir ataukah tujuan zikir dan tujuan untuk memperdengarkan kepada makmum itu dinyatakan boleh, tapi kalau untuk tujuan iklam saja atau mengitlakkan dinyatakan bisa membatalkan.
Ini memang ada perbedaan pendapat apakah di semua takbir atau tidak. Beberapa ulama menyatakan itu di semua takbir, apakah takbiratul ihram atau takbiratul intiqalat. Cuma berbeda dan pendapat dari Syekh Khatib Asy-Syirbini menyatakan itu khusus hanya di takbiratul ihram. Yang hanya bi qasdi dzikir, harus ada qasdu dzikir itu kalau di dalam takbiratul ihram. Adapun di takbiratul intiqalat enggak ada masalah. Ya, dan terlebih lagi kayak tadi bahwasanya yang dinyatakan batal itu kalau lil alim, adapun lil awam dinyatakan boleh walau mukhaliton lil ulama, walaupun dia hidup, jadi tidak harus syaratnya jahil ma'dzur, walaupun jahilnya ghair ma'dzur yang dia hidup di kalangan ulama sekalipun boleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Barmawi dalam masalah ini dinyatakan boleh. Ini namanya ikhtilaful ulama rahmah begini. Jadi kita tidak memvonis ndak sah gitu. Nah, sebenarnya masih ada gal gini kan berarti ada peluang bagi orang awam dari itu bisa sah gitu. Nah. Yang lain? Mungkin fawaid yang lainnya. Tambah lagi. Kalau dilihat dalam ibarah yang di I'anat Thalibin kan memang wajahrun bihi lil imam, untuk li imamin khusus kayak di situ imam, sedangkan kalau di dalam hasiahnya wal muballigh in ihtija ilaihi, dan muballigh jika dibutuhkan untuk muballigh, seolah-olah memang di sini zahirnya bahwasanya hajat untuk tabligh itu untuk raf'us shaut hanya diperlukan bagi muballigh, tapi bagi imam tidak, seolah-olah imam mutlak sunnah untuk menjahar. Padahal dalam segi hukumnya tidak demikian, yang artinya imam pun harus qadrul hajah di dalam mengangkat suara. Kalau memang sekiranya makmum sudah mengetahui takbirat intiqalatil imam, mengetahui salatnya imam tanpa harus mengeraskan suara, maka enggak ada kesunahan bagi makmum untuk mengangkat suaranya juga sebagaimana pada mubaligh. Bahkan di sini makmum, kalau imam sebagaimana pada mubaligh, imam tidak disunahkan juga untuk mengangkat suara kalau sekiranya makmum sudah bisa mengetahui dan mendengar takbirnya imam tanpa diangkat suaranya sebagaimana mubaligh. Ini mengangkat suaranya imam itu juga lil hajah, seukuran daripada makmum itu mendengarkan, kan begitu maksudnya. Kalau memang terlalu keras, padahal cukup dengan volume setengah aja, kenapa harus volume tinggi gitu? Jadi tidak ada penambahan semakin keras semakin afdol, enggak ada. Yang cukup isma' daripada takbirat gitu maksudnya kan. Nah, kemudian dalam segi hukumnya jika tidak dibutuhkan, tidak ada hajat untuk itu, kok masih ada raf'us shaut, bagaimana? Di sini muncul dua pendapat yang menyatakan sebagian mubah hukumnya. Walaupun wa illam yusan ayati bi, untuk ayarfa shaut itu menyatakan mubah, cuma sebagaimana yang kalau dikemukakan saya Ali sebelum musim menyatakan makruh. Ihtimal kalau sudah tidak sunnah mengangkat suara, ya berarti mengerjakan dengan mengangkat suara itu hukumnya makruh. Paham ya? Jadi kalau sudah seperlunya itu misalnya volumenya itu 50, lah kok dia nambahi sampai 80, lah yang 30 itu ada menyatakan mubah, ada menyatakan makruh karena melebihi hajah. Nah, karena melebihi hajah. Kenapa? Lah itu kan sunnah. Lah kalau sudah enggak sunnah ya berarti makruh. Meninggalkan yang sunnah ya berarti makruh begitu. Ala kulli hal takalluf semuanya itu tidak benar. Ya, takalluf itu tidak benar. Berlebihan itu mujawazah itu juga tidak bagus. Ya seperlunya lah. Nah, kalau sudah suara segitu kenapa harus jerit-jerit gitu? Nah, kenapa harus jerit-jerit gitu? Kadang-kadang kita juga heran lihat orang seakan-akan menjerit-jerit itu adalah satu keunggulan. Ya tidak juga sih. Ya, cuma bukan berarti terlalu pelan itu adalah bagus. Tengah-tengah. Ya, apa dikira? Wala tajhar bi shalatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tengah-tengahnya al-iktisad. Nah. Sudah. Mic-nya belakang.
Kita bepergian. Tatkala berpergian kita jamaah di daerah lain. Tidak tahunya imamnya tuh ami. Bacaan rukun kaulinya tuh banyak yang salah lah. Kita salah yang membatalkan atau salah yang tidak membatalkan? salah yang kira-kira membatalkan. Sudah masuk, bagaimana status imam? Bolehkah kita langsung mufarokoh untuk meninggalkan makruh dalam jamaah itu? Dan bagaimana statusnya yang baik? Statusnya makmum. Iya. Ketahuan dalam sholat ternyata bacaannya tidak benar. Itu dibedakan apa? Dibedakan antara sholat jahar sama sholat sir, seperti duhur, asar. Itu kalau dia tidak mengetahui ternyata imamnya seperti itu, hukumnya sah. Itu nanti masuk pembahasan Fatihah. Kalau sholat jahar dia yakin sudah setelah Fatihah, setelah salam yakin ternyata imamnya bacaannya tahu dari mana dia? Enggak, tatkala jahar itu kulihat bacaan Fatihahnya itu sudah keluar dari makhraj dan tajwidnya. Status makmum kita lah apakah langsung farakoh kayak atau gitu? niat mufarokoh? Iya, itu. Bagaimana status mufarokoh itu dalam permasalahan ini katanya? Jadi dia langsung aja niat keluar daripada imam, niat mufarokoh daripada imam, teruskan sholatnya sendiri, gitu aja. Itu yang lebih baik berarti kan? Iya. Nah sebenarnya begini lah. Jadi jangan makhrajnya tadi itu harus tepat 100%. Kalau merubah daripada yang bisa membatalkan ya daripada sholat baru. Nah kalau dihitung dengan harus 100% ya mungkin hampir semuanya tidak akan bisa itu 100% ya. Nah, tapi sekiranya jadi jangan ada takalluf lah ada di sini. Jangan ada takalluf. Yang penting tidak sampai membatalkan itu aja. Kalau lain niat mufarokoh nanti ada apa nanti itu? Memang seharusnya agra'uhum bil Quran ya umul gom agra'uhum bil Quran, karena itu jadi imam harus yang paling bagus bacaannya dalam Al-Qur'annya. Ada beberapa hal yang harus jadi untuk menjadi imam itu yang paling bagus bacaannya ya, tentunya ada dasar ilmunya ya. Kemudian untuk yang doa yang paling tua umurnya, karena itu adalah masalah adab. Paham ya? Itu masalah adab. Karena itu di sini kadang-kadang status ini kadang-kadang kurang dipahami. Karena tua harus jadi imam. Nggak bisa. Untuk yang doa serahkan kepada yang lebih tua.